Halo, Halo, selamat selamat malam malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Nisa dan Dan saya Esa. ya seperti biasa di malam kali ini kita bakalan ngebacain tentang cerita bukan creepypasta ya, ini jatuhnya bukan horor ya. Cerita Cerita horor. thriller, horor creepypasta lah pokoknya. Hmm. Nah, sebenarnya tadi kita sudah live 30 menitan guys. Tapi karena iya, karena sore hilang dan terkendala teknis, jadi kita ulang lagi nih ya. Oke, jadi kali ini kita bakalan ngebahas tentang satu cerita yang akan relate banget sama kehidupan kita sehari-hari pastinya, terutama buat kalian semua yang sering banget pakai sosial media. Pasti udah hampir semua orang tuh pakai sosial media kan. Ya. Nah, jadi pernah nggak sih kalian itu ngerasa kalau internet itu tahu terlalu banyak tentang hidup kita? Nah, jadi ada satu cerita nih dari seorang cowok yang kita panggil aja namanya si Chandra ini. Dan karena satu postingan yang sebenarnya sepele, yang menurut dia sepele, tapi ternyata itu membuat hidupnya dia malah jadi sengsara. Gitu. Jadi gimana tuh ceritanya? Kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Dirmi, maukah kamu mendengar Cerita kita. ceritaku? Let's go. Oke, jadi Oke, jadi apa nih? Apa nih? Jadi, kan tadi aku udah nanya ya, pernah nggak sih kalian itu ngerasa kalau internet itu tahu terlalu banyak tentang hidup kita atau hidup kalian? Mulai dari kita lagi makan apa, lagi nongkrong sama siapa, bahkan kadang tanpa sadar kita sendiri yang ngasih tahu semuanya. Jadi kayak oversharing gitu guys. Benar. Satu foto, satu status, satu check-in lokasi. Kita kasih tahu tuh semuanya di story-story kita gitu, di post-post kita. Mungkin kelihatannya sepele, bahkan sepele banget gitu. Orang mana sih mau peduli, bodo amat juga gitu kan. Paling cuma beberapa like, beberapa komentar, terus besok juga udah tenggelam nih sama postingan lain. Tapi bayangin nih kalau ternyata ada seseorang yang setiap hari itu memperhatikan semua itu. Ya, jadi kayak ngawasin gitu Iya, ya. bukan karena dia itu sebenarnya fans, bukan juga karena dia itu teman, melainkan karena dia itu kayak awas apa sih dulu? Karena melainkan karena dia itu sedang mencari korban dan yang lebih menyeramkan lagi guys, dia itu nggak perlu ngeretas akunnya, nggak perlu tuh nggak perlu pasang alat penyadap, nggak perlu jadi hacker, karena semua informasi yang dia butuhkan justru udah kita kasih secara cuma-cuma. Dan malam ini aku mau ceritain kisah yang sampai sekarang itu masih bikin bulu kuduku merinding setiap kali aku mencoba untuk membuka sosmed. Ini bukan cuma cerita tentang hantu aja, bukan juga tentang rumah angker. Yang bikin takut justru karena semuanya terasa sangat mungkin terjadi. Dan kalau kalian punya kebiasaan apapun atau upload apapun ke internet, terutama ke sosmed kalian, mungkin setelah cerita ini selesai, kalian bakal mikir 2 kali sebelum menekan tombol posting. Ya, Begitu. benar. Kadang kita tuh ngerasa ya kayak siapa sih juga yang peduli sama hidup kita? Betul, kayak ya udah aja nggak sih? Iya, padahal internet tuh luas banget. Betul. Kita nggak pernah benar-benar tahu siapa yang sedang melihat kita, siapa yang lagi merhatiin kita, dan yang lebih seremnya lagi, kita tuh nggak pernah benar-benar tahu siapa yang lebih sering melihat kita. Nah, yang lebih seremnya lagi ya, kadang orang itu nggak pernah kasih like, nggak pernah kasih komentar, nggak pernah follow. Dia cuma ngamatin dan korban dalam cerita ini awalnya juga mikir kayak gitu. Namanya siapa tadi? Chandra. Chandra. Umurnya 27 tahun, kerjaannya sebagai admin marketplace di sebuah toko elektronik di daerah Bekasi. Hidupnya bisa dibilang biasa aja, berangkat kerja naik motor, pulang sore. Kalau malam paling nongkrong, sama teman-teman main game, dan kehidupannya nggak kaya-kaya banget dan nggak juga miskin ya. Orang yang kalau misalkan lewat di depan kita, terus besoknya itu bakalan nggak inget lagi lah. Betul. Tapi ada satu kebiasaan yang hampir setiap hari dia lakukan.
posting apapun itu, bangun tidur posting, ngopi posting, macet posting, lembur posting lagi, bahkan waktu beli gorengan di pinggir jalan pun dia sempat foto buat Posting. posting. Bagi Chandra, media sosial itu udah kayak buku harian digital, bukan cari viral ya, bukan juga jadi selebgram. Dia tuh cuman seneng berbagi aja sebenarnya. Kayak oversharing tadi, bener? Iya, betul. Hmm. Oversharing yang enggak oversharing juga sebenarnya Iya, gimana sih? teman-temannya tuh juga ya kadang sering bercandain dia lah. Kamu tuh Betul. terlalu oversharing, coba itu koreksi dulu, pikir dulu sebelum kamu posting. Mungkin ada temannya yang bilang gitu ya. Aduh. Sebentar guys, ini agak rusuh banget. Ada bocil di sini. Abu nggak boleh kayak gitu, Abu. Astagfirullahaladzim, Gusti Allah. Udah kayaknya harus kamu pegang aja deh. Pegang aja deh sama bapaknya. Tapi dia punya. Ya udah, taruh luar dulu kah? Ini kita tidak selesai nih live-nya kalau Oke. Aduh. Chaos banget. Oke, kemudian lalu sampai mana tadi kamu? Oke. Udah ya berarti. Tipe yang kalau Oke, jadi dia itu tipe yang kalau misalnya kalau lagi nongkrong belum makan tapi foto dulu. Kalau lagi di tempat baru yang pertama dicari sudah pasti bukan kursi tapi angle kamera. Nah, kurang lebih begitu sih sebenarnya. Lucunya Chandra itu kayak sering bilang ya elah, siapa juga sih yang mau ngurusin hidup gue, dia bilang gitu guys. Kalimat itu sering banget dia ulang. Kayak sampai pada akhirnya, kok miripnya? Sampai pada akhirnya ada seseorang yang memang benar-benar mulai tuh mengurus hidupnya si Chandra. Semuanya berawal di bulan Oktober. Oke. Musim hujan pun baru dimulai. Setiap sore langitnya itu mendung guys. Jalanannya licin, udara agak dingin, dan hari itu Chandra itu kayak baru pulang kerja. Nah, terus habis itu dia mampirlah ke sebuah warung kopi kecil lah di dekat rel kereta api. Warungnya tuh sederhana, lampu kuningnya redup, bangku kayunya tuh panjang, suara kereta lewat tiap 15 menit sekali. Tempat itu sebenarnya nggak terlalu terkenal, justru enak ya, karena memang tempat itu sepi, jadi kayak hidden gem gitu guys. Oke. Chandra duduklah dia di sana, pesan kopi hitam sama pisang goreng. Ya lalu seperti biasalah, handphonenya keluar, sudah pasti. Jepret, upload, captionnya cuma sederhana guys. Tempat ngopi paling enak kalau lagi capek kerja. Ditambah emoji kopi, selesai 5 menit kemudian ada nih komentar akun yang belum pernah dia lihat sebelumnya guys. Nama akunnya itu kayak aneh gitu loh, huruf dan angka tuh bercampur kayak second account lah. Pasti kalian relate karena punya second account, terutama cewek-cewek pasti banyak yang punya second account. Aku juga sih soalnya. Terus komentarnya tuh singkat, semoga kopinya hangat. Di situ Chandra ngeliat kayak cuma senyum aja, nggak berpikir yang bagaimana-gimana, dia balaslah pakai emoji, nggak dipikir panjang. Tapi kalau cuma komentar gitu aja sih kayaknya biasa lah ya. Iya sih, Nanti juga mungkin ya udah sih. ya nggak bakal curiga sih. Iya benar, kayak ya udah aja gitu loh. Betul. Dan memang belum ada yang aneh sampai besoknya pagi-pagi Chandra upload lagi foto langit cekrek di parkiran kantor. Captionnya apa bang? Semoga hari ini nggak lembur. Amin ya Allah. Jangan pulang tenggo ya. Komentar dari akun yang sama tuh muncul lagi. Semoga hari ini pulangnya sebelum maghrib. Apakah itu seorang CWK? Apa CWK? Mari kita cari tahu sampai akhir video. Oke. Masih biasa lah ya, masih terdengar ramah. Beberapa hari berlalu, komentar itu muncul kalau Chandra tiap upload foto. Ya. Kali ini dia upload foto makannya. Dia komen kalau Chandra upload motor, dia komen juga. Kalau Chandra upload pas lagi hujan, dia juga komen. Anehnya, komentarnya tuh nggak ada satupun yang aneh. Oke. Justru sopan, singkat, dan selalu terasa seperti orang yang kenal. Oke. Sampai suatu malam, Chandra iseng nih buka profil akun si stalkernya ini.
kosong, foto profilnya nggak ada apapun, terus Oke. postingannya juga nol, terus followingnya juga nol, followersnya juga followingnya Iya, cuma satu. kayak tipe-tipe second account yang Hmm, kayak bazar tuh akun bazar ya, ya, nggak ada foto profilnya benar. kayak gitu guys. Followernya cuma satu, followingnya nol. Kayak Betul. akun baru loh. Ya. Dia pikir mungkin ini akun fake kali ya. Heeh. Akhirnya dibiarin lah. Hidup berjalan seperti biasa sampai suatu hari Chandra tuh upload foto makan siang hari di kantor tengok. Oke. Lauknya ayam bakar plus es teh dengan caption menu hemat tanggal tua. Heeh. Jangan. Nah, 15 menit kemudian ada Oke. notifikasi chat ya, bukan komentar lagi tapi chat. Chatnya tuh langsung kayak gini, ayamnya kelihatan enak. Chandra tuh Manuel. balas singkat ya lumayan. Lalu orang itu membalas lagi, besok coba jangan duduk di dekat jendela. Panas soalnya. Waduh, Waduh. Chandra yang baca chat Waduh, itu 2 waduh, kali nih, takut banget. keningnya langsung berkerut. Kayak apa nih gitu dia langsung kayak apa nih? Loh, Apa nih gitu kan. menang. Tuh lihat guys kayak kesurupan guys. Kayak orang Aduh, kesurupan guys. iya. Chandra tuh baca chatnya sampai 2 kali. Karena memang hari itu dia duduk di dekat jendela. Oke. Tapi anehnya di foto itu jendelanya nggak kelihatan. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya udah sampai di sini ya guys, aku tuh mulai agak gak nyaman sih jujur. Kayak kenapa ya? Maksudnya kayak kok orang ini bisa tahu aku udah ada di sini atau apa gitu kan? Tapi dia tuh kayak mencoba untuk berpikir secara logis ya mungkin. Mungkin itu teman kantornya kali ya. Bisa jadi. Atau mungkin emang ya udah orang lagi iseng aja. Mungkin salah satu pegawai yang malu buat menyapa dia, entah itu cewek kah atau cewek kan nih. Besoknya dia sengaja tuh keliling kantor guys. Oh, ulang. Dia ulang. Nah, kalau udah sampai di sini, aku mulai nggak nyaman. Karena berarti orang itu bukan cuma ngelihat postingannya aja. Dia udah ngelihat secara langsung. Bener. Atau memang pernah ada di lokasi yang sama si Chandra. Ya, bisa jadi. Persis. Bisa jadi. Awalnya Chandra mencoba untuk berpikir secara logis. Mungkin teman kantornya, mungkin orang iseng, mungkin salah satu pegawai yang malu menyapa. Terus besoknya dia sengajalah itu keliling kantor. Lihat tuh siapa sih yang sering pegang HP sambil melirik ke arahnya dia. Itu agak kepedean ya dia sebenarnya. Nggak ada. Sorry, minum dulu guys. Oh, nggak ada backsound ya hari ini ya? Iya. Lihat siapa yang sering pegang HP dan hari berganti hari chat dari akun itu pun mulai makin sering. Lucunya, chatnya itu selalu sopan, jangan lupa makan. Motor kamu bannya mulai tipis. Hujan sebentar lagi. Semuanya terdengar seperti perhatian, tapi ada satu hal yang mengganggu. Orang itu selalu tahu keberadaannya si Chandra saat itu juga. Bahkan sebelum Chandra sempat cerita ke siapapun, suatu malam Chandra pulang agak larut nih, sekitar jam 11 malam, jadi agak overtime. Jalan kompleks sudah mulai sepi, lampu jalan sebagian mati, dia parkirin lah motornya. Masuklah dia ke rumah kontrakannya. Baru 5 menit tuh dia duduk guys, handphonenya dia bunyi, pesan dari akun yang sama. Tadi jalannya gelap ya, dia bilang gitu. Oh maga, diikutin ya. Betul. Jantungnya Chandra di situ langsung berdegup cepat dong ya kan. Dia melihatlah itu keluar jendela. Gangnya kosong, nggak ada siapa-siapa di sana. Balasannya singkat. Siapa kamu? Katanya Chandra gitu. Lama tuh nggak dibalas sama dia. 10 menit, 15 menit baru kemudian muncul satu kalimat. Orang yang selalu melihat postingan. Chandra pun langsung memblokir akun itu guys. Selesai tuh menurutnya. Masalah selesai. Tapi ternyata
itu justru awal semuanya. Awal sih. Mm. 2 hari kemudian, saat istirahat siang ada akun baru yang nge-follow dia, guys. Foto profil kosong, nggak ada postingan sama sekali, namanya beda. Tapi komentar pertamanya sama persis. Semoga makan siangnya enak, gitu kan. Chandra mulai kesel di situ, diblokir lagi tuh. Besok muncul lagi akun baru. Lusa muncul lagi. Selalu akun baru, selalu kalimat yang hampir sama. Seolah orang itu tuh kayak pengen bilang, kamu bisa blokir akunnya, tapi kamu nggak bisa menghindar dariku. Chandra pun di situ akhirnya ngunci akun media sosialnya, followersnya dibersihkan sama dia. Orang asing dihapus sama dia dan di situ pun dia ngerasa kayak lega. Setidaknya sekarang hidupnya kembali normal. Atau begitulah yang dia kira. Karena tepat seminggu kemudian guys, sesuatu datang ke kontrakannya si Chandra. Tanpa nama pengirim, tanpa alamat. Hanya sebuah kotak kardus kecil yang isinya secangkir muk putih. Jadi kayak apa ya, kayak gelas putih gitu loh. Gelas ada pegangan. Terus persis seperti muk yang dipakai Chandra setiap pagi. Bedanya di bagian bawah muk itu ada tulisan kecil yang dibuat dengan spidol warna hitam. Yang ini, dia bilangnya gini, yang ini jangan diposting juga. Dia bilang gitu. Oke, kalau aku yang terima paket kayak gitu fix nggak bakal bisa tidur. Kok buang kalau langsung lempar. Karena berarti orang itu bukan cuma lihat di medsos ya, tapi dia tahu alamat kontrakannya, dia tahu kebiasaannya, dia juga yang tahu segalanya. Iya betul. Dan yang paling bikin merinding ya, dia sengaja gitu loh, nunjukin kalau dia tuh bisa datang kapan aja. Betul. Dengan cara ngirim muk tadi. Nah, yang lebih mengerikannya lagi, Chandra nggak pernah sekalipun cantumin alamat kontrakannya di internet. Setidaknya begitulah yang dia yakini. Nah, malam itu untuk pertama kalinya dia membuka kembali semua postingannya satu persatu. Dia memperbesar setiap foto dan melihat detail yang selama ini nggak pernah dia sadarin. Ternyata di salah satu foto motornya, nomor kontrakannya Chandra atau tetangganya Chandra itu terlihat samar di belakang. Di foto lain ada pelang nama gang yang terpantul dari kaca helm. Di video saat hujan terdengar suara masjid yang ngomong nama kompleknya ketika mengumumkan warga yang kehilangan dompet. Oke, berarti ini tuh jatuhnya di story ya, bukan di post Instagram ya? Post, tadi kan dia bilang di post itu. Oh iya. Potongan-potongan kecil ini mungkin kalau dilihat satu persatu memang nggak berarti apa-apa ya. Tapi kalau dikumpulin, itu seseorang bisa aja tuh nyusun peta hidupnya tanpa pernah bertemu langsung dengan. Dan saat itulah Chandra mulai sadar, mungkin selama ini yang mengejarnya bukan orang yang hebat mencari informasi kayak kamu tadi, melainkan dirinya sendiri yang ngasih informasi itu. Yang tanpa dia sadar itu sudah memberikan semuanya. Betul. Namun Chandra belum tahu satu hal yang pasti. Dan satu hal yang jauh lebih mengerikan. Orang ini bukan cuma ngumpulin informasi, dia sedang nunggu waktu yang tepat untuk mendekati Chandra secara langsung. Oke. Lanjut ke teaser. Ya, beberapa hari setelah paket misterius itu datang ya, Chandra mulai menemukan hal-hal yang seharusnya nggak mungkin terjadi. Seseorang tuh seolah-olah tiba-tiba lebih dulu di setiap tempat yang dia datangi. Bahkan ada satu kalimat dari orang yang asing yang membuat Chandra tuh sadar. Mungkin selama ini ia nggak pernah dengar sendirian. Waduh. Kalau misalnya kalian guys ada di posisinya Chandra, tenggorokanku. Minum dulu. Apa mau udah ambil? Wow. Nggak apa-apa. Kalau kalian ada di posisinya Chandra, kira-kira apa yang bakal kalian lakuin? Hapus semua akun sosmed kah? Terus? Ganti nomor HP kah? Atau pindah rumah?
Masalahnya Suma itu tuh sempat tuh kepikiran sama si Chandra. Sabar ya. Dia kayak nyangkut di sini. Tapi dia masih mencoba berpikir secara logis. Ah, paling cuma orang iseng aja. Temen kantor yang bercanda atau mungkin ada kenalan lama. Karena jujur aja, kalau dipikir-pikir, memang belum ada ancaman yang benar-benar nyata. Belum ada yang neror dia, belum ada yang memaksa kayak minta uang gitu. Belum ada yang mengirim pesan berisi ancaman. Yang ada cuma seseorang yang terlalu tahu tentang hidupnya dan justru itu yang bikin gak nyaman. Karena rasa takut terbesar seringkali datang bukan saat sesuatu benar-benar terjadi, melainkan saat kita menunggu sesuatu itu terjadi. Iya, benar. Kadang yang bikin capek itu bukan masalahnya ya, tapi pikiran kita sendiri. Betul. Seperti kayak misalkan ada suara motor tuh berhenti di depan rumahnya si Chandra, dia langsung kepikiran. Iya, paranoid. Setiap ada nomor yang telepon, langsung deg-degan. Dan aku yakin si Chandra tuh udah mulai masuk ke fase paranoid kayak tadi. Betul. Hari-hari berikutnya berubah tuh rutinitas yang biasanya santai, sekarang terasa seperti sedang diawasi. Kalau dulu kan Chandra pulang kerja sambil dengar musik tuh ya. Sekarang dia lebih sering memperhatikan kaca spion, jadi kayak Takut diawasin ya, maksudnya iya, takut bener. ada yang ngikutin. Bener, takut ada yang ngikutin. Entah kenapa, dia selalu ngerasa ada motor yang ngikutin dia gitu loh. Oke. Motor metik hitam, pengendaranya pakai helm, full face. Gak mungkin CWK ini. CWK apa CWK itu? Nggak tahu. Nah, nggak pernah terlalu dekat, tapi juga nggak pernah benar-benar hilang. Gitu. Awalnya Chandra tuh nganggap kayak itu cuma kebetulan. Gitu. Oke. Cuman kebetulan. Kan Bekasi emang ramai soalnya. Jalur pulang orang banyak yang sama lah. Ya takutnya dia doang yang kepedean gitu gak sih? Bener. Namun kebetulan itu hari yang terlalu sering gitu. Kayak Senin motor itu ada, Selasa ada, Rabu juga ada. Chandra belok ke minimarket, motor itu ikut melambat. Kalau Chandra berhenti beli bensin, motor itu berhenti di seberang jalan. Tapi setiap Chandra mencoba mendekat, motor itu langsung pergi, sus gitu. Nggak pernah beri kesempatan apa namanya kayak ngasih lihat wajah pengendaranya gitu. Nggak pernah. Mungkin yang udah pernah nonton filmnya Obsession ya. Obsession. Nah, mungkin agak relate sama cerita ini, guys. Nah, ini sih yang sebenarnya bikin frustasi, ya nggak sih? Kalau dia benar-benar ngikutin, kenapa nggak sekalian muncul aja gitu kan? Kenapa cuma bikin orang was-was? Dan menurutku, justru itu tujuannya dia, supaya korban itu kayak capek sendiri. Dan memang, lama-lama, Chandra itu mulai kehilangan rasa tenang. Tidurnya tuh berantakan. Terus jam 2 pagi, dia tuh sering banget kebangun, guys. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena merasa mendengar suara langkah kaki di depan kontrakannya Chandra. Waduh. Padahal setelah dilihat, nggak ada siapa-siapa di situ. Suatu malam, sekitar jam 12:30, hujan tuh baru aja reda. Udaranya masih dingin, atap seng kontrakannya Chandra sesekali masih meneteskan air. Di situ Chandra belum tidur, sih. Dia sedang menonton video di ponselnya dia. Tiba-tiba, kaget aku. Sorry. Tiba-tiba, ting. Nah, apa namanya? Bunyi SMS. Iya. Suara notifikasi bukan dari medsos, bukan juga WhatsApp, jadi SMS. Nomor baru, isinya tuh cuma satu kalimat. Lampu dapurmu masih nyala. Anjay. Oh my god, Chandra langsung noleh ke arah dapur. Dan bener guys, lampu dapurnya itu masih nyala. Seketika bulu kuduknya dia langsung berdiri dong. Tangannya dia gemetaran. Dia perlahan tuh deketin jendela kan. Dia deketin jendela, nyibakin lah itu sedikit gorden. Gang depan rumah kosong, lampu jalannya tuh tiba-tiba berkedip. Gak ada siapapun di sana. Dia buru-buru matiin lampu dapur. 5 detik kemudian SMS kedua masuk. Nah, sekarang lebih enak. Chandra langsung jatuhin HP-nya dong di situ. Oh my god. Jangan di dalam nih. Nah, itulah dia makanya. Halo, Beb. Selamat menonton ya. Mari kita
kok di sini aja, jangan kemana-mana. Iya, karena kan kalau kayak gitu berarti orangnya itu benar-benar ada di sekitar rumah gitu loh. Bukan nebak, bukan asal kirim, dia tuh langsung lihat real time gitu. Mm-mm. Nah, malam itu Betul. Chandra hampir nggak tidur tuh. Paginya, sayang, dia langsung Mm-mm. menceritakan semuanya kepada teman kantornya. Namanya ada nih satu, Yoga. Kayak Oke. sebaya lah ya. Sudah berteman hampir 4 tahun lah ya. Mhm. Yoga mendengar tanpa memotong, sesekali mengangguk, lalu berkata, "Pelan, Dra, Mhm. lu pernah nggak mikir kalau semua ini gara-gara postingan lu sendiri? Chandra lu udah Denial. diem, enggak, diem dulu." Oh ya. Yoga lalu membuka akun media sosial Chandra. Satu demi satu dia menunjukkan sesuatu yang selama ini nggak pernah diperhatikan. Kayak Ini, fotokopi, ini, itu. di Seru parkiran banget. sendok, terlihat parkiran warung ini lagi mau foto motor, terlihat motor di parkiran, lalu ini, itu. Mhm. Yoga tuh menghela nafas, lu sadar gak sih? Kalau ada orang yang niat dan dia tuh bisa tahu pola hidup lu. Iya Jam betul. berangkat, jam pulang, tempat nongkrong, warung Heeh, langganan, tempat isi bensin, bahkan hari apa biasanya lu. betul. Nah, di situ Chandra tuh mulai pucat nih. Selama ini dia ngira kalau yang dia bagikan itu hanya foto, padahal yang dibagikan itu adalah rutinitas dan Betul. informasi tentang Open dirinya. sharing. Benar, Ada komen informasi, dari Mas Bedi nih katanya, informasi cerita pribadi. horor tapi tempat ceritanya nggak horor, buat studio horor dong guys. Bagi duit, Bet. Bos. Siap, Bos. Nah, itulah Besok pokoknya. akan kita perbaiki ya. Nah, terus kemudian lalu terima kasih sarannya Mas Bedi. Nah, ini penting banget nih guys, karena kadang kita tuh ngerasa ya udah sih kan cuma upload kopi doang, Hmm. padahal bukan kopinya yang dicari, melainkan lokasinya, jamnya, kebiasaannya, dan semua itu kalau dirangkai bisa jadi peta hidup seseorang. Atas saran dari Yoga, Chandra pun mulai tuh mengubah semuanya. Dia berhenti upload secara langsung. Kalau nongkrong, baru diposting beberapa jam kemudian. Kalau sedang di kantor, tidak pernah upload. Kalau sedang keluar kota, baru diposting setelah pulang. Selama beberapa hari, terasa berhasil di situ guys. Hmm. Nggak ada SMS, nggak ada paket, nggak ada akun baru. Chandra pun di situ mulailah dia bernapas lega. Bahkan sempat bercanda, mungkin dia bosen gitu. Hmm. Yoga pun cuma tersenyum kecil. Ya, semoga. Sayangnya guys, sayangnya harapan itu cuma bertahan 5 hari aja. Jadi di Sabtu sore, Hmm. Chandra tuh pergi dia tuh ke rumah ibunya yang ada di Cikarang. Udah hampir sebulan tuh dia udah nggak pernah pulang ke rumah ibunya kan. Ibunya tuh tinggal sendirian guys. Sejak ayahnya itu meninggal 3 tahun yang lalu. Oke. Nah, sore itu suasananya tuh hangat banget. Ibunya masak sayur asem, ikan goreng, sambal terasi. Aduh, enak banget itu, sumpah. Terus mereka makanlah sambil ngobrol-ngobrol. Dan untuk pertama kalinya, dalam beberapa minggu, Chandra tuh disitu ngerasa tenang, guys. Hmm. Sampai ibunya tiba-tiba tanya tuh sama dia, teman kantor kamu yang kemarin baik ya? Chandra pun berhenti tunggunya. Teman kantor. Mana? Iya, Apa? yang datang kemarin. Jantung Chandra pun di situ langsung berdetak lebih cepat, guys. Hmm. Kapan? Hari Rabu. Dia bilang mau kasih titipan. Ibu pikir memang teman kamu. Hmm. Chandra pun di situ langsung menatap ibunya. Cowok. Terus ibunya mengangguk. Oke, berarti cowok, guys. Cowok nih ya. Kita keep dulu, cowok. Oke, terus? Ibunya mengangguk tinggi, pakai jaket hitam, helmnya nggak dibuka. Dia cuma tanya, Mas Chandra sering pulang hari apa, Bu? Terus di situ tiba-tiba ruangan mendadak terasa sangat-sangat dingin sekali, guys. Berarti kita sudah punya hint ya. Orangnya itu berarti cowok, bukan cewek. Ini udah Boti kan? udah beda ya. Kalau sebelumnya cuma ngamatin ya, tapi sekarang tuh udah mulai mendekati orang-orang yang di sekitar korban. Nah, betul sekali. Dan itu jauh lebih berbahaya. Nah, apakah dia naksir? Chandra tuh nanya nih ke ibunya, ibu jawab apa? Chandra bertanya cepat kan ya. Ibunya tuh terasa bingung. Ya, ibu bilang kamu kadang Sabtu pulang, tapi nggak tentu.
betul. Terus ibunya kayak nanya balik, ibu salah ya? Chandra buru-buru menggeleng. Enggak bu. Dan dia tuh nggak ingin membuat ibunya panik Ah, gitu. betul. Tapi di dalam hati Chandra tuh udah kayak, aduh kecil buru-buru ngapain ini? Iya kayak kok Orang tahu itu udah rumahku kayak gitu kan. ngelewatin batas loh, bukan Ah, lagi sekedar betul. ngikutin si media sosial ya, tapi dia sudah berani mendatangi rumah keluarganya Iya, sendiri. betul sekali. Malam itu Chandra memilih menginap di rumah ibunya. Namun Mm-mm. sekitar pukul 11 malam, anjing tiba-tiba menggonggong terus-menerus. Anjing siapa nih bos? Tahu, suaranya Anjing panjang tetangga terus. bos. Seperti melihat seseorang gitu loh. Chandra Ah, bro buka jendela sedikit. mm-mm. Di bawah cahaya lampu jalan, ada sosok berdiri di ujung gang. Hah? Oh my god. Tinggi, memakai Ah, hoodie gelap, diam nggak bergerak. Jaraknya mungkin sekitar 50 meter. ya deket gak sih kalau 50 meter itu Agak guys? jauh. Oh iya iya sih. Wajahnya tuh nggak kelihatan ya. Ya kan malam ya. Bener. Chandra tuh ngambil ponsel ya buat ini. Apa niatnya tuh mau Foto om. motret gitu loh. Begitu kamera terbuka, sosok itu udah nggak ada. Oke. Bukan berjalan, bukan berlari, tapi seolah kayak Ya menghilang kayak gitu. hilang. Betul. Menghilang dari pandangannya si Chandra. Karena berpindah ke balik tembok atau gang kecil mungkin ya. Mungkin. Chandra tuh langsung keluar tuh bersama beberapa tetangga yang juga penasaran karena suara Mhm. anjing tadi. Betul. Mereka menyusuri ujung jalan, nggak nemuin siapapun. Yang ada tuh cuman bekas kayak putung Belum rokok merokok. yang masih hangat dan jejak sepatu basah yang menuju ke jalan raya. Oke. Nah, Chandra tuh mungut nah putung Mm-mm. rokoknya. Diambil sama Ya, dia kan. diambil pakai tisu. Entah Mm-mm. kenapa nalurinya tuh berkata ini tuh bukan akhir, ini baru Oke. permulaan kayak. Betul. Saat kembali ke rumah, ibunya tuh Ke rumah ya ibunya. saat kembali ke rumah ibunya, ponselnya tuh bergetar. Mhm. Nomor nggak dikenal itu kembali menghubungi. Pesannya tuh lebih mana? Lebih creepy gak sih? Ya pesannya tuh lebih pendek dari Heeh. sebelumnya. Maaf kalau bikin ibumu kaget. Wah, Eh, takut banget. di situ Sumpah takut Chandra banget. langsung tuh berhenti apa kayak shock gitu lah Iya, ya. siksak shock. Yang membuatnya benar-benar terpukul tuh Heeh. bukan isi pesannya, tapi Betul. melainkan kenyataan bahwa orang itu tahu persis siapa yang sedang dia temuin Ah, ya, malam. betul. Betul, betul, betul. Paham sih, paham. Nah itu langsung tuh tanpa basa-basi si Chandra langsung nelpon si Yoga. Mm-mm. Yoga langsung Bestinya. berkata, "Heeh, besok pagi kita ke polisi aja." Chandra ngangguk lah. Meski Yoga nggak bisa melihatnya ya, untuk Mm-mm. pertama kalinya Betul. dia berhenti meyakinkan diri bahwa ini hanya ulah orang Ulah. iseng. Karena sekarang seorang tuh bukan hanya Heeh. mengumpulkan informasi ya, dia mulai masuk ke dalam kehidupan Chandra. Betul. Dan aduh, Sorry. dan ketika seseorang yang sudah terobsesi berhasil merasa menjadi bagian dari hidup korbannya, batas antara mengawasi dan melakukan sesuatu Mm-mm. yang lebih berbahaya itu bisa tinggal nunggu waktu aja. Nah, itulah guys makanya. Nah, sekarang aku mau coba nih lempar pertanyaan buat teman-teman semuanya yang nonton video ini. Dimanapun kalian berada ya. Kalau nih misalnya kalian ada di posisinya Chandra, apa yang bakal kalian lakukan? Tetap tinggal di rumah yang samakah? Langsung hapus semua akun sosmed kalian kah? Atau justru mencoba menjebak orang itu? Aku mau mencoba. Nah, tulis di kolom komentar ya guys. Karena di bagian berikutnya Chandra itu akhirnya memilih untuk melawan orang itu. Tapi ternyata keputusan itu justru membuka rahasia yang sama sekali nggak pernah dia bayangkan sebelumnya. Keesokan harinya, Chandra bersama Yoga pun melaporlah mereka ke polisi. Mereka mengira nih kasus ini ya udah cuma tentang seorang stalker aja atau stalker yang terlalu terobsesi sama si Chandra. Cuma masalahnya terobsesi cowok guys, jadi agak gitu ya. Namun setelah penyidik menunjukkan rekaman CCTV dari beberapa lokasi, mereka itu menyadari satu hal yang membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Orang yang mengikuti Chandra ternyata sudah mengawasinya jauh sebelum komentar pertama di media sosial itu muncul. Iya, Yes, betul. lama ya. Betul. Kalau misalnya sampai di titik ini nih, Chandra akhirnya sadar. Ini tuh bukan soal media sosial,
bukan lagi soal komentar aneh, dan jelas bukan sekedar orang iseng yang lagi mencari hiburan dalam tanda kutip. Ada seseorang yang perlahan-lahan masuk ke dalam hidupnya si Chandra. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan ancaman, tapi dengan mengetahui semua kebiasaannya. Dan justru itulah yang membuat Chandra itu pada akhirnya merasa kehilangan sesuatu yang paling berharga. Yaitu apa? Yaitu adalah rasa aman, guys. Karena kalian coba deh bayangin ya, gimana rasanya hidup ketika setiap nih kalian keluar rumah, kalian mau berangkat kerja, kalian mau cari makan, apapun itulah, setiap kalian keluar rumah, kalian itu merasa ada mata yang terus mengikuti kalian. Setiap ponsel bergetar, jantung kalian tuh langsung deg-degan kayak langsung paranoid gitu kan. Setiap ngelihat orang pakai hoodie hitam, pikiran kalian tuh langsung kemana-mana, oh penculik nih, apa dan segala macam gitu. Dan rasa takut seperti itulah yang lama-lama menggerogoti pikiran kalian. Jadi kayak apa ya, kayak anxiety gitu loh jatuhnya. Nah itu lebih bahaya ya menurutku. Ya, dan yang paling berat tuh orang-orang di sekitarnya tuh kan belum tentu ngerti gitu. Iya betul. Mereka bisa aja bilang, udah jangan lebay. Padahal Heeh. yang ngalamin sendiri tuh, Oh, nggak bisa tidur kita. iya, Kita tidur takut, mau keluar takut, makanya ini takut. capek, lelah, dan Betul. mulai meragukan semua orang gitu. Betul. Ada yang percaya sama aku ya. Gitu kan. Nah, pas minggu pagi, Chandra dan Yoga itu datang ke kantor polisi. Oke. Mereka bawa semuanya, screenshot komentar, pesan singkat, foto paket, nomor telepon, bahkan puntung rokok yang ditemukan di depan rumah ibunya. Oke. Nah, petugas itu menerima laporan itu dengan cukup serius ya, apalagi setelah melihat isi pesan yang menunjukkan bahwa seseorang benar-benar mengawasi korban secara, Oh, ini bukan di negara Konoha ya? ya, nggak tahu ya. Nah, itu dia Oops, sorry. secara langsung ya. Yups. Seorang penyidik bernama Pak Kasno kemudian bertanya, Mas Chandra, ada mantan pacar? Chandra tuh geleng, enggak ada. Kalau musuh, enggak ada juga. Utang, enggak. Yang pernah sakit hati mungkin Pak Chandra, Mas Chandra. Nah, si Chandra tetap jawab, enggak ada gitu. Iya betul. Hidupnya memang sederhana, dia bukan pengusaha, bukan orang yang terkenal, nggak pernah ikut ribut-ribut di media sosial. Bazar. Kalau ada masalah di kantor pun, biasanya selesai. Gak mau aku kamu nyakar. Pak Kasno tuh menghela napas, kayak berarti kita mulai, berarti Aku kita gak mau kamu habis nyakar kecil. berarti kita mulai dari sejak awal nih, sejak digital awal. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi beberapa jam kemudian Chandra tuh baru sadar kayak betapa banyak jejak yang sebenarnya ia tinggalkan sendiri. Iya, akibat oversharingnya sebenarnya tidak sengaja ya guys. Penyidik pun pada akhirnya, Nah, sebenarnya ini sih yang menarik karena kadang kita tuh berpikir kayak habis postingan aja lah, habis itu selesai, udah kelar. Padahal belum tentu. Internet itu punya ingatan panjang guys. Jadi kayak itulah kenapa jejak digital itu menurutku adalah sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Dan bukan cuma platform yang menyimpan, kadang orang lain juga menyimpan. Nah, terus penyidik pun pada akhirnya meminta tuh kepada si Chandra ini untuk buka galeri ponselnya dia. Satu persatu, foto lama, video lama, story yang masih tersimpan, semuanya diperiksa. Tiba-tiba di situ Pak Kasno itu menghentikan layar yang ini. Foto itu diambil hampir 8 bulanan yang lalu lah. Isinya cuma selfie biasa, Chandra itu berdiri di depan sebuah minimarket. Mana bocil? Oke. Di depan sebuah minimarket. Gak ada yang aneh, namun penyidik itu memperbesar pantulan kaca toko di ulang. Namun, ayam Cil, tutup lo kamu Cil. Ayam ambil. Aduh, kusialah ya Allah, maaf guys. Sana. Mau aku. Astagfirullahaladzim, maaf guys. Nah, terus kemudian lalu
Namun pada akhirnya kita kembali ke cerita, penyidik itu memperbesar pantulan kaca toko yang ada di belakang. Di belakangnya Chandra terlihat seorang laki-laki berdiri sekitar 10 meter lah dari si Chandra menghadap ke arah yang sama. Dia itu pakai topi hitam, masker, dan jaket gelap. Chandra pun di situ nelan ludah dong guys. Kayaknya orang biasa Pak. Pak Kasno pun nggak langsung menjawab di situ. Dia bukalah foto-foto berikutnya. 2 minggu setelahnya lokasinya berbeda. Pantulan kaca mobil. Orang yang sama, topi yang sama, postur tubuh yang sama juga. Lalu foto lain, 4 bulan lalu di tempat cuci motor. Ada bayangan seseorang sedang berdiri sambil megang ponsel. Sekilas memang terlihat seperti pelanggan lain lah. Tapi setelah diperbesar, jaketnya sama, topinya sama juga guys, dan tinggi badannya juga hampir identik. Ruangan pun mendadak sunyi di situ guys. Nah, jadi kayak sebenarnya dia itu udah di mata-matain itu udah lama banget di situ kan, tapi kayak dia tuh nggak pernah sadar gitu loh. Nah, terus kemudian lalu, Ya, karena berarti kan dia memang udah ada dari dulu gitu. betul, Si Chandra juga nggak sadar kan ya. betul. Nah, Pak Kasno itu berkata pelan, orang ini sabar, sangat sabar. Mm-mm. Dia nggak langsung mendekat gitu loh. Dia tuh belajar dulu, belajar rutinitasnya si Chandra, belajar sifatnya Chandra, Iya. belajar siapa teman dekatnya Chandra. Emang diamatin bener-bener selama itu gitu Iya, kan, dia belajar sehati-hati itu. kapan korban itu sendirian. Semua itu dilakukan perlahan tanpa membuat korban tuh curiga sama sekali. Betul. Chandra mulai mengingat-ingat apakah pernah melihat orang. Jawabannya nggak pernah, atau mungkin sudah pernah tapi tidak pernah dianggap penting. Karena wajah-wajah seperti itu ada di mana-mana, di parkiran halte, minimarket, SPBU, orang yang berdiri sambil main HP, Iya, terus betul. orang yang duduk sendirian, orang yang sekilas lewat. Mereka terlihat ya biasa ya, dan mungkin memang itu yang diinginkan. Iya, betul. Karena kadang ya guys, kadang tuh ancaman itu ancaman terbesar ya terutama itu memang bukan dari orang yang mencolok ya kan. Kalau mencolok kan kayak kelihatan sangat itu banget ya, maksudnya kelihatan banget lah gitu. Justru orang yang berhasil menyatu dengan keramaian sampai kita tuh nggak sadar kalau dia itu ternyata selalu ada. Dan pada akhirnya sebelum pulang, Pak Kasno pun memberi satu saran tuh. Untuk sementara jangan posting apapun dulu ya Mas. Bukan dikurangin, tapi coba untuk berhenti total dulu. Jadi nggak usah lah posting-posting apapun. Intinya kayak keep private aja buat dirimu sendiri gitu kan. Nah di situ pun Chandra itu mengangguk. Hari itu juga semua aplikasi medsosnya dihapus dari ponselnya. Instagram, Facebook, TikTok, semuanya pokoknya. Dia bahkan mengganti nomor telepon, mengaktifkan autentifikasi 2 langkah, mengunci akun email malamnya untuk pertama kalinya guys. Dalam beberapa minggu, di situ Chandra itu merasa sedikit lebih tenang. Sampai pada akhirnya hari Selasa sekitar pukul 4 sore saat sedang bekerja, resepsionis kantor tuh manggil dia. Mas Chandra ada paket, katanya sih, ya katanya si resepsionisnya. Chandra pun di situ langsung menegang, kotaknya lebih besar dari sebelumnya guys. Gak ada nama pengirim, gak ada alamat, begitu dibuka isinya cuma sebuah bingkai foto aja. Foto itu bukan hasil cetakan dari media sosial ya, melainkan foto yang jelas-jelas diambil secara diam-diam. Chandra sedang duduk sendirian di warung makan, sedang tertawa melihat sesuatu di ponsel. Foto itu diambil dari seberang jalan menggunakan lensa yang cukup jauh. Berarti pakai apa sih namanya? Kamera itu ya? Kamera yang besar itu. Di bagian belakang bingkai ada tuh secari kertas, tulisan tangannya rapi. Kalau kamu berhenti posting, aku tetap bisa melihatmu. Aduh, di situ tubuh Chandra pun langsung lemes banget guys, kayak jantungnya dia tuh turun sampai ke kaki gitu ya kan, copot. Asam lambungnya naik segala Iya, macam. makanya itu bukan udah
udah bukan stalking biasa lagi ya, tapi dia sengaja nunjukin kalau aku selalu selangkah di depan. Ya, betul sekali. Dan tekanan psikologis yang sangat luar biasa. Heeh. Nah, Iya sih, polisi itu kembali juga. dihubungin nih sama Mm, si Chandra. betul. Kali ini mereka mau meriksa rekaman CCTV di sekitar kantor. Hasilnya, ada seorang pria memakai helm hitam Mhm. paket menggunakan tas biasa. Kayak drakor-drakor gitu kan. Bukan kuda resmi ya, wajahnya nggak kelihatan, nomor Mm. plat motornya itu tertutup lumpur. Semua serba pas gitu loh, seolah orang itu sudah mempersiapkan semuanya. Namun ada satu hal yang nggak disadari. Saat parkirin motor, dia sempat melihat ke arah kamera hanya What, 2 detik, what, 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 what are you doing? sangat singkat, tapi cukup untuk menunjukkan Tiel. ada satu hal. Oke. Mata kirinya itu memiliki bekas luka tipis memanjang sampai ke pelipis. Ya, Pak Kasno itu segera menyebarkan Astagfirullahaladzim, Gusti, nu agung. Bentar guys. itu Pak mata kirinya. Nah, Pak Karno itu segera menyebarkan, ya Pak Kasno menyebarkan diri tersebut ke beberapa pos polisi. Kok bisa diam nggak ya? Punten. Nah, tapi itu Nggak belum bisa ada anteng hasil. bener heran. Belum ada Oke. hasil. Sementara itu Chandra mulai ngalamin sesuatu yang lebih mengganggu. Bukan lagi di luar rumah, melainkan di dalam kepalanya. Oke, kenapa Dia tuh? posisi sulit membedakan mana rasa takut yang nyata dan mana yang hanya dugaan. Kadang tuh suara motor berhenti tuh ya, dia langsung menutup tirai, ada orang yang mengetuk pagar tetangganya, dia langsung ngintip dari balik jendela. Begitu ponselnya bergetar, tangannya langsung berkeringat. Nah, yoga suka yang mulai khawatir. Dra, kalau begini terus, yang hancur duluan bukan badan lu, tapi pikiran lu. Betul. Nah, di sini Chandra tuh cuma diam karena dia tahu yoga itu benar. Betul. Dan ini tuh yang paling sering nggak dibahas nggak sih guys? Karena korban penguntitan itu tuh kayak bukan cuma takut aja, tapi mereka itu juga kayak kehilangan rasa percaya diri mereka gitu loh. Kayak rasa insecurity mereka tuh jadi makin naik dan jadi mereka lebih anxiety sendiri ya kan sama hal-hal yang ada di sekitarnya dia. Bahkan dia tuh juga bisa kehilangan rutinitas, bahkan lebih parahnya mereka bisa kehilangan diri mereka sendiri. Dan beberapa hari kemudian sebuah kabar pun akhirnya datang tuh guys. Pak Kasno menelpon, Mas Chandra, kami menemukan seseorang. Chandra pun di situ langsung berdiri, jantungnya berdegup kencang. Siapa Pak? Tapi kami belum yakin Mas. Besok coba datang ke kantor ya. Nah, malam itu Chandra tuh hampir nggak bisa tidur sama sekali. Di kepalanya muncul banget banyak pertanyaan. Apakah pelakunya orang yang dia kenal kah? Teman lama kah? Tetangganya kah? Atau seseorang yang benar-benar asing aja? Dan keesokan paginya dia pun tibalah di kantor polisi bersama si Yoga. Sebentar ya guys, saya agak tenggorokannya. Oke. Nah, mana sampai mana tadi? Oh, udah. Terus pada akhirnya Pak Kasno itu meletakkanlah sebuah map coklat di atas meja. Terus dia mengeluarkan tuh satu lembar foto. Begitu melihatnya, Chandra tuh ngernyit. Loh, kayaknya aku pernah lihat orang ini, Pak. Pak Kasno pun ngangguk dong di situ. Di mana, Mas? Chandra pun mencobalah untuk mengingat. Beberapa detik berlalu, lalu wajahnya itu mendadak pucat di situ. Orang ini satpam, bukan di kantor, bukan juga di rumah, tapi di apartemen tempat mantan pacar saya dulu tinggal. Nah, apa nih korelasinya kira-kira guys? Security. Betul. Apa hubungannya security sama itu? Oh, itu dia. Betul. Jadi kita ikutin kok dia ngomong. Sorry. Nah, jadi kita ikutin ceritanya guys. Terus ruangan itu kembali hening.
Pak Kasno pun saling berpandangan tuh dengan rekannya. Karena selama penyelidikan, nama mantan pacarnya Chandra itu belum pernah sekalipun disebut. Kalau memang benar dugaan itu, berarti kasus ini jauh lebih rumit daripada sekedar orang asing yang menemukan korban lewat internet. Mungkin seseorang memang sudah mengenal Chandra itu sudah sudah sejak lama. Jadi udah kenalnya tuh udah lama gitu loh. Dan media sosial hanya menjadi alat untuk mendekatinya kembali. Oke. Begitu. Sampai sini ceritanya udah berubah total ya. Awalnya kita tuh ngira Nah, pelakunya itu orang random. betul. Orang random, cowok lagi. Mm-mm, Bisa jadi ada hubungan nih dengan masa lalunya. betul. Pertanyaannya kenapa baru sekarang? Nah, itu kenapa baru sekarang dan Apa korelasinya apa Harus gitu kan? setelah sekian tahun dan sebenarnya apa tujuan orang itu? Oke. Nah, di bagian terakhir ini seluruh misteri akan dijawab. Oke. Ikutin Chandra ceritanya, guys. langsung akhirnya berhadapan dengan sosok yang selama berbulan-bulan ngawasi. Mhm. Namun pengakuan dari pria itu membuat semua orang malah jadi terdiam. Karena ternyata satu postingan di internet bukanlah awal dari semua ini. Oke. Itu hanyalah sinyal yang membuat seseorang yakin bahwa korbannya akhirnya bisa ditemukan. Oke, nice. Kalau kalian ngikutin cerita ini dari awal, mungkin kalian juga berpikir seperti Chandra bahwa semua ini dimulai dari satu foto, satu caption, satu lokasi yang tanpa sengaja dipublikasikan ya. Yep. Tapi ternyata itu bukan dari awalnya, bukan awalnya. Itu Mhm. hanya pintu yang kembali terbuka dan seseorang sudah berdiri di balik pintu itu sejak lama. Nah, jujur ya, sampai di sini aku tuh juga kayak masih nebak-nebak sih sebenarnya. Apakah ini tuh kayak ada hubungannya sama mantan pacarnya si Chandra kah? Atau emang, nah itulah, atau mungkin teman lamanya, atau memang orang yang Bekasi. mengalami gangguan psikologis saja. Tapi ternyata, betul. Tapi ternyata jawabannya ternyata jauh lebih rumit, guys. Dan justru karena masuk akal, rasanya jadi lebih menyeramkan di situ. Oke. Nah. Di ruang penyidik ini Pak Karno Kasno. Ya, Pak Kasno tadi. Jadi Karno. Pak Kasno tadi Rusuh, menggunakan beberapa bener. lembar foto di mejanya. Oke. Mejanya ya, Mhm. sambil ada si Chandra gitu. Mas Chandra, kita sudah menemukan identitas pria ini. Siapakah itu? Namanya Ahmad Zaki. Oke, siapa Ahmad Usianya Zaki itu? 34 tahun. Wow. Kerjaannya pindah-pindah nih, pernah Mhm. di satpam apartemen, Mhm. pernah jadi petugas parkir, Oke. pernah jadi kurir juga, Oke. dan nggak punya catatan kriminal yang berat. Mhm. Namun beberapa tahun sebelumnya ia pernah dilaporkan karena mengintip Seorang. seorang. Oh, emang stalker dia, guys. Ternyata, guys. Tapi sebelumnya dia normal perempuan. Ini nggak normal berarti. Iya, kasusnya tidak berlanjut karena korban memilih berdamai setelah Oke. Zaki dipindahkan Dari tempat tempat kerja. kerja. Oke. Nah, Chandra tuh mandangin fotonya tuh lama banget ya. Iya. Tetap aja ia merasa kalau nggak terlalu mengenal gitu. Pak Kasno tuh lalu bertanya lagi, Mas masih ingat mantan pacar bernama Nadia? Oke. Cewek ya pacarnya ya. Iya, cewek. Normal deh ya, guys. Chandra tuh ngangguk pelan. Iya, benar. Nadia adalah pacarnya saat kuliah. Hubungan mereka hanya berlangsung sekitar 1 tahun setelah lulus. Mereka putusnya juga baik-baik ya katanya. Nggak ada pertengkaran besar, nggak ada dendam, dan setelah itu mereka menjalani hidupnya masing-masing. Pak Kasno tuh membuka map lain. Nah, 5 tahun lalu, Ahmad Zaki itu pernah bekerja sebagai apartemen. Oh, I see. Tempat sih Nadia tinggal. Nah, itu saya perhatikan Pak Kasno melanjutkan. Dia ganti-ganti nama, guys. Menurut keterangan beberapa saksi, Ahmad Zaki ini pernah beberapa kali melihat Mas Chandra datang menjemput si Nadia. Hanya itu. Nggak pernah bicara, nggak pernah kenalan, hanya melihat aja. Nah, kalau coba nih kalian bayangin ya. Kalian mungkin pernah lewat depan seseorang, bahkan nggak saling, bahkan nggak saling menyapa, tapi ternyata orang itu ternyata mengingat kalian bertahun-tahun.
Dan itu yang bikin merinding gak sih? Jadi maksudnya kayak, gue gak kenal sama lu anjay. Kayak tiba-tiba kenapa dia yang seperti itu gitu kan. Nah, saat Nadia itu pindah apartemen, Ahmad Zaki itu kehilangan jejak, guys. Begitu juga si Chandra. Bagi Ahmad Zaki, keduanya itu seperti menghilang sampai 8 bulan yang lalu, Chandra mulai aktif lagi di media sosial. Dia mengunggah lah itu fotonya dia, lokasinya dia, rutinitasnya dia tanpa sadar. Semua itu menjadi petunjuk. Kita panggil aja Zaki ya di sini. Oke, Bapak Zaki. Nah, jadi Zaki yang selama bertahun-tahun masih mengingat wajahnya Chandra, nggak sengaja melihat salah satu unggahan yang dibagikan ulang sama temen lamanya si Chandra, guys. Dari situlah semuanya dimulai. Bukan karena kebencian, bukan karena balas dendam, melainkan obsesi. Menurut hasil pemeriksaan psikolog, Zaki memiliki kecenderungan membangun hubungan sepihak di dalam pikirannya. Mesti gimana ya? Kepedean. Oke. Ya obsesi ya, tapi obsesnya ke cowok aja. Jadi sukanya sama Sandra. Astagfirullah, takut banget loh. Nah, dia itu merasa mengenal seseorang, padahal orang itu bahkan nggak tahu nih siapa dirinya. Semakin banyak informasi yang dia dapat, semakin besar pula keyakinannya bahwa dirinya adalah bagian dari kehidupan korban. Dan media sosial itulah membuat batas itu semakin kabur. Karena kayak ya udah emang gak ada batas kan kalau di sosial media. Berarti apa ya? Apa ya sebutannya? Ya pokoknya meski identitasnya sudah diketahui ya. Heeh. Sorry. Ini tuh sering banget disebut banyak ahli hubungan sepihak. Iya. Jadi si Zaki itu ngerasa dekat, padahal kedekatannya itu cuman ada di kepalanya sendiri. Halo, benar. halo guys. Ya, dan ketika informasi pribadi tersedia terus-menerus, obsesinya itu makin kuat. Iya, jadi kayak film obses yang itu kan? Enggak. Ya beda sih. Karena pelet. Karena pelet aja. Ya, meski identitasnya sudah diketahui, itu masih belum selesai ya. Ini karena Ahmad Zaki ini masih menghilang nih, belum ketemu. Alamatnya nggak ada, kontrakannya itu juga nggak ada, teleponnya juga udah nggak aktif, motor yang dipakai pun udah jadi milik orang. Oke. Ya, pokoknya nggak ada perkembangan lah. Chandra tuh mencoba kembali, ya walaupun masih ada rasa takut yang hilang. Betul. Dia mulai belajar, dia mulai belajar menjalani hidup lagi. Tapi suatu malam sekitar pukul 8 ya, saat hujan turun cukup deras, Chandra pulang dari kantor, begitu buka pintu kontrakannya. Ada sesuatu yang membuatnya membeku dan Prisma shock dan tidak. Di atas meja ruang tamu itu tergeletak sebuah payung hitam. What the hell is that? What the hell, Mas? Ya, nggak ada tanda pintu yang dirusak. Oke. Nggak ada jendela yang dibobol, hanya sebuah amplop putih di bawah payung. Oke. Tangan itu getar loh. Membuka isi kertasnya langsung. Rumahmu ternyata lebih rapi daripada yang sebelumnya. Oh, tidak. Oh my god, what the hell is that? Mau. Untuk pertama kali Chandra langsung benar-benar panik, langsung keluar rumah, meskipun kondisi hujan, panggil tetangga, hubungi polis. Petugas datang kurang dari 30 menit kemudian. Mereka seluruh rumah, nggak ada orang, nggak ada barang hilang. Oke. Yang ada hanya satu temuan, bekas lumpur sepatu di lantai belakang. Oke. Seorang tuh memang seseorang ya, memang sempat masuk dan dia ya sengaja tidak mengambil apapun karena tujuan kedatangannya itu bukan maling ya. Iya. Tapi cuma mau ngirim surat kayak ngirim pesan gitu loh. Itu bisa sebenarnya masuk apa tentang gitu. Tapi kalau misalnya aku setelah kejadian itu ya, mungkin aku udah nggak berani sih tinggal sendirian, kayak fix aku bakal kabur. Karena rasa aman itu udah hilang dan itu sulit banget buat bisa dikembalikan. Dan pada akhirnya Pak Kasno pun mengambil sebuah keputusan, guys. Rumah Chandra dipasangi kamera tambahan, beberapa anggota berpakaian preman mulai berjaga bergantian di sekitar gang. Mereka yakin nih kalau Ahmad Zaki atau si Zaki ini akan datang lagi. Karena dari pola sebelumnya dia itu selalu kembali ke tempat yang menurutnya memiliki ikatan dengan korban.
Benar aja tuh, 4 malam kemudian, sekitar pukul 1 dini hari, salah satu kamera pun menangkap sosok pria memakai hoodie gelap berjalan pelan menuju kontrakannya si Chandra. Dia nggak terburu-buru, seolah sudah hafal setiap sudut gang. Saat hendak membuka pagar pun, 3 anggota polisi langsung menyergap saat itu juga. Pria itu pun sempat tuh berusaha buat kabur, guys. Namun berhasil dijatuhkan beberapa meter dari rumah. Chandra yang saat itu berada di dalam rumah cuma mendengar suara teriakan aja. Terus suasana pun mendadak sunyi senyap. Pak Kasno mengetuk pintu. Mas Chandra sudah selesai. Dengan kakinya dia masih lemas banget. Chandra akhirnya keluar di bawah sorot lampu mobil polisi. Dia melihat tuh wajahnya si Zaki itu untuk pertama kalinya dengan sangat jelas. Tatapannya kosong, nggak marah sama sekali, nggak juga panik. Yang paling membuat Chandra merinding, si Zaki itu justru tersenyum kecil, guys. Jadi kayak gitu, menyeringai gitu. Ah, takut banget, takut banget. Terus berkata pelan, akhirnya kita ketemu lagi. Nah, di situ Chandra mengernyit dong kayak, kita pernah ketemu. Zaki pun mengangguk. Berkali-kali di minimarket, di SPBU, di warung kopi, di parkiran. Kamu cuma nggak pernah sadar. Takut, nggak mau, nggak boleh kayak gitu ya guys. Ngono ya. Emang tuh entah kenapa ya bisa dibilang sederhana ya, tapi kalau dibayangin ngeri ya. Ya, creepy sih. Karena bisa jadi ya, bisa aja seorang tuh pernah berdiri beberapa meter dari kita dan kita tuh nggak sama sekali nggak Iya, nyadar gitu betul. yang diawasi. Ya, dalam pemeriksaan si Zaki ini ngaku hampir semua informasi yang digunakan berasal dari internet. Nah, itulah dia. Benar. Jangan oversharing guys. Jadi kalau misalkan mau posting sesuatu, pikirlah 2 kali dulu. Iya, betul. Ya, Ya boleh sendiri, sih. ya. Sisanya ya kumpulkan sendiri, menghafal jam keberangkatan Chandra, warung langganannya, jalur pulangnya, bahkan kebiasaan dia beli kopi setiap hari Jumat. Semua berawal dari foto-foto yang terlihat biasa tadi. Lalu disusun seperti kepingan puzzle nih sama dia. Tidak ada teknologi canggih, tidak ada petasan. Hanya kesabaran dan terlalu banyak informasi yang dibagikan. Proses hukum tuh berjalan ya selama beberapa bulan ya. Dan si Zaki dijerat pasal terkait penguntitan, ancaman, dan pelanggaran terhadap privasi, serta tindak pidana lain yang didukung oleh Divisi Penyidikan. Penyelidikan. Chandra juga mengajukan permohonan perlindungan selama proses hukum berlangsung. Beberapa bulan kemudian, Chandra memutuskan untuk pindah rumah, ganti nomor telepon, hapus semua seluruh jejak digital lokasinya. Semua di akun sosmednya ya. Dia tuh nggak pernah berhenti menggunakan internet soalnya. Tapi cara menggunakannya yang berubah. Kalau lebih bijak ya jatuhnya ya. Kalau sedang liburan baru posting setelah pulang. Kalau sedang nongkrong ya jangan pernah nyebutin lokasi guys. Lokasinya tuh nggak pernah disebut. Foto rumah juga nggak pernah lagi. Sorry. Foto rumah juga nggak pernah lagi diunggah. Dan satu kebiasaan yang dulu ia lakukan kini benar-benar hilang. Dia nggak lagi membagikan hidupnya secara langsung. Karena ia sudah belajar bahwa tidak semua orang yang melihat unggahan kita itu datang dengan niat yang baik. Betul sekali. Dan sebenarnya cerita malam ini mungkin tidak dipenuhi oleh hantu. Tidak ada rumah angker, tidak ada sosok yang menyeramkan di balik lemari. Tapi justru karena itu rasanya jadi jauh lebih dekat dengan kehidupan kita. Betul. Kita hidup di zaman ketika informasi adalah kebiasaan. Dan buat kalian nih yang sering kayak posting-posting, karena aku sendiri pun juga ya maksudnya kadang kayak ya udah foto gitu loh. Tapi ternyata kadang ada beberapa yang memang harus kita keep untuk diri kita sendiri gitu loh. Jadi kita kadang tuh kita lupa milih mana yang layak buat kita bagikan ke orang lain dan mana yang sebaiknya tetap menjadi milik kita sendiri gitu guys. Jadi lebih ke berbijaklah dalam menggunakan sosial media. Dan sebenarnya motivasinya si Zaki itu sampai sekarang juga nggak diketahui ya kenapa. Ya mungkin karena dia ngerasa halu aja atau mungkin pernah ada masalah sama si Nadia atau sama si Chandra atau tertarik aja sama si
Chandra. Oh my god. Sampai Iya sih benar. bukan Obses. tuh kita dekat. Mm-mm. Ya, tapi kan dia nggak kenal juga deketnya nggak sih. Ya pokoknya itulah. Tapi nggak usah dilihat dari itunya, tapi kita coba mencari pelajaran yang lain di mana di saat kalian posting, coba kalian pikir-pikir lagi apa yang mau kalian posting. Dan jangan pernah menyebutkan lokasi ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nyebut lokasi ya kalian tag aja akun IG-nya nggak sih? Maksudnya Sama aja. tag, iya kan, tapi nggak pakai lokasinya gitu loh. Kan bisa dicari. Ya iya Oke, sih, terus tapi kan nggak saat itu juga. Jadi kalau kalian posting ya udah berapa hari setelah kalian, misalnya kalian ke kafe sekarang, terus kalian baru posting seminggu kemudian, nah itu kan ya udahlah gitu ya kan. Jadi ya udah gitu. Kalau misalnya nih ada satu pelajaran dari kisahnya Chandra, mungkin bukan berarti kita harus takut menggunakan sosial media itu benar. Melainkan kita perlu lebih sadar dengan jejak yang kita tinggalkan di sosial media yang kita punya. Karena satu foto mungkin kayak kelihatan biasa aja. Ya. Satu story mungkin cuma bertahan 24 jam kan paling lama. Ya. Tapi bagi orang yang punya niat buruk itu bisa menjadi potongan informasi yang sangat berharga. Jadi mulai malam ini, Cobalah lihat akun sosial media kalian. betul, Masih adakah foto yang menunjukkan alamat rumah, rutinitas harian, atau betul. lokasi yang sering kalian datangi? Kalau iya, mungkin sekarang adalah waktu yang tepat untuk Meninjau. meninjaunya kembali. Kalau kalian menikmati cerita malam ini, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, sama ini guys, kadang kan ada, kamu tahu gak sih kalau misalnya, soalnya aku juga sering nih, misalnya nih kita main IG, terus kadang kan ada beberapa orang yang share hal-hal yang sama gitu kan, jadi kayak bright to be atau misalnya foto kalian waktu kecil, foto ini waktu kecil. Nah dulu tuh pernah ada tuh kayak orang yang bikin kayak gitu, tapi nomor KTP lah, terus apalah kayak gitu loh, sampai pada akhirnya itu jadi kayak rame gitu. Nah, untuk hal-hal pribadi kayak gitu, kalau bisa jangan di-share guys, karena ya apalagi di zaman sekarang ya, pakai ChatGPT, pakai apa AI apa dan segala macam itu tuh jadi lebih gampang banget buat dimanipulasi gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin story atau nge-reply story atau bikin story-story yang kayak gitu, itu harus lebih berhati-hati lagi gitu. Nah, menurut kalian juga gimana? Apakah Chandra memang seharusnya sejak awal lebih berhati-hati saat membagikan aktivitasnya kah? Tentu. Atau memang pelaku seperti Zaki akan tetap menemukan cara apapun yang tetap terjadi? Terjadi. Ya. Dan kalau kalian suka video ini, kalian like video ini juga, terus share ke sosial media yang kamu punya untuk mengingatkan semua teman-teman kamu untuk lebih berbijak menggunakan sosial media. Oke. Terima kasih sudah menemani Do You Hear Me malam ini. Dan sampai jumpa di kisah berikutnya. Selamat malam dan semoga perjalanan pulang kalian selalu aman. Stay safe guys. Bye-bye. Jangan oversharing di sosial media ya. No. Nggak boleh. Bye.